不是我，不是我。秀子营曾经，老德伦啊，你这车说了啊，东再夺回来，我要会用行动和实力。您是？大人，您没事吧？他们会吗？明月，你是不是觉得有了他的支持？幸好东西还在。怎么来的车？这是哪个村子？哦，咱们的任务就完成了。与诺村比起来，你们的反。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Parvel River season kedua. Kita sudah membahas season pertamanya pada channel Ruang Film 2. Untuk tahu lebih lanjut tentang series ini, kita sarankan untuk nonton season pertamanya dulu. Kita akan sediakan link season pertama di playlist. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja membahas season kedua dari series ini, yakni pada episode pertamanya. Kita dibawa ke dermaga Wajia, di mana para pasukan Xiaorui datang kemari untuk menangkap mata-mata Jichuan yang berada di daerah itu. Sebenarnya beberapa orang masihlah belum tahu siapa itu Jichuan Xiu. Bahkan sampai membawa orang sebanyak itu hanya untuk menangkapnya saja. Prajurit klan iblis menjelaskan Jichuan Xiu adalah sosok yang mampu menghabisi 22 tuan bangsawan seorang diri. Padahal pangkatnya itu tidaklah begitu tinggi. Sesaat kemudian pasukan lainnya juga telah datang yang dipimpin oleh Delun. Mereka merupakan Regu 571 yang merupakan pasukan bantuan Timur Jauh. Karena ini adalah sebuah perintah, jadi pasukan ini pun dipersilakan untuk masuk. Hanya saja mereka masihlah memiliki beberapa bawaan yang cukup mencurigakan. Jadi pemeriksaan akan dilakukan terlebih dahulu. Delun meminta para bawahannya untuk tidak panik karena ini hanyalah pemeriksaan yang sering dilakukan. Sebenarnya itu merupakan sebuah pesan yang Delun berikan kepada Jisuan yang tengah bersembunyi di dalam sana. Serangan dilakukan demi memastikan tidak ada seseorang yang bersembunyi di dalam gerobak itu. Ketegangan pun sempat terjadi hingga Delun memberikan setupuk emas kepada jenderal itu, yang mana akhirnya pemeriksaan pun dihentikan, yang membuat keberadaan Jisuan tidak diketahui. Padahal serangan barusan hampir saja mengenai kepalanya. Perjalanan kembali mereka lanjutkan, namun anjing pelacak menyadari ada yang tidak beres. Jenderal ini pun menyadari kalau Delun sepertinya telah membawa seseorang, jadi pengejaran segera dilakukan. Hal ini juga sudah diketahui oleh kelompok Delun, jadi mereka pun bergegas untuk melarikan diri. Jichuan Xiu sendiri akan dibawa oleh Delun. Karena bagaimanapun ia tidaklah memiliki niatan untuk meninggalkannya di sini. Tapi entah kenapa Jichuan meminta semua orang untuk berhenti dulu. Yang mana ia tahu betul pasukan itu telah membawa anjing pelacak. Jadi mereka tidaklah bisa lari dengan begitu mudah. Jichuan menyarankan untuk memutar balik supaya bisa mencari tempat aman untuk bersembunyi. Dengan begitulah anjing pelacak akan menjadi kebingungan. Rencana pun mulai dilakukan di mana sesuai dugaan Jichuan dan terus membawa pasukan maju ke arah depan melewati mereka. Namun sayang sekali ada salah satu bawahan Delun yang malah jatuh, yang mengakibatkan posisinya pun diketahui. Tidak ingin kelompoknya mati, Jichuan segera melakukan pergerakan untuk bisa menyerang pasukan tersebut. Meskipun dirinya masihlah terluka parah, namun kemampuannya masih dapat mengalahkan beberapa orang sekaligus. Tapi dengan begini keberadaannya pun sudah diketahui, bahkan identitasnya sebagai Jichuan Xiu juga sudah terungkap. Walaupun begitu, Jisuan tidaklah takut dan langsung saja melakukan pertarungan dengan semua pasukan yang ada di sana.
Sadar kalau lawan mereka sangatlah hebat, Jenderal Iblis ini meminta untuk menambah serangan lagi. Bahkan ia menjamin imbalan yang begitu besar dan juga gelar bangsawan jika mereka berhasil menangkap Ji Chuan. Untung saja Ji Chuan tidaklah sendirian karena kelompok Delun segera melakukan pergerakan untuk membantunya. Dalam pertarungan itu terlihat dengan jelas kalau Ji Chuan dan kelompoknya cukup unggul. Padahal dari segi jumlah mereka benar-benar kalah telak. Tapi karena keberadaan Ji Chuan disinilah yang menjadi pembeda. Pasalnya setiap lawan yang menghampirinya sudah dipastikan akan meninggoy. Hingga pada puncaknya Ji Chuan pun berhadapan dengan Jenderal Iblis itu. Sayang sekali dirinya sudah hampir mencapai batas. Ji Chuan bahkan sempat kehilangan kesadarannya dan terjatuh dari kudanya. Tapi di detik-detik terakhir Ji Chuan kembali memaksakan dirinya dan dia itu pun dengan mudah memaksa Jenderal Iblis itu untuk turun dari kudanya dan langsung saja melakukan serangan kepadanya hingga jenderal ini pun meninggoy. Melihat pemimpin mereka yang sudah mati membuat para pasukan iblis sempat ketakutan. Terlebih lagi Ji Chuan sama sekali tidaklah takut dan meminta mereka untuk maju. Berhubung dia itu agak sekarat, jadi pasukan iblis akan memanfaatkan kesempatan ini. Tapi sayang sekali itu adalah sebuah kesalahan karena bagaimanapun pasukan Delun tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Sino berpindah ke benteng Telan. Ludi yang adalah seorang gubernur merasa begitu kesal karena regu pengejarannya sama sekali tidaklah dapat menangkap manusia yang terluka. Bawahannya mengira kalau Ji Xuan Xiu pasti telah mati karena serangan Jenderal Yulin. Tapi Ludi tidaklah membenarkan hal itu, karena jika dia benar-benar sudah mati, lantas mengapa regu pengejarnya tidak dapat menemukan jasadnya? Ling Bungsu adalah sosok yang akan bertanggung jawab atas kejadian ini. Ludi mencoba untuk tidak memikirkan masalah ini dulu karena sebagai gubernur baru, dirinya harus menyelesaikan urusan upeti dan perizinan pangan. Perintah pun diberikan di mana setiap rumah tangga di timur jauh harus membayar upeti sebanyak 1,5 kuintal per 666 meter persegi tanah. Tapi bawahnya memberitahu kalau pendapatan dari hasil panen tidaklah sampai 1 kuintal. Alhasil dia pun menurunkannya menjadi 1,25 kuintal saja. Sedangkan untuk urusan Ji Chuan akan mereka lakukan seadanya saja. Karena bagaimanapun ini ada perintah langsung dari Kaisar, maka mereka akan mencoba memberikan laporan dengan cara terbaik. Di sisi lain tepatnya kepada Loji yang tengah bersembunyi atas rencana Bai Chuan. Sudah cukup lama mereka berada di sini namun tidak kunjung menemukan apa yang mereka cari. Bai Chuan kesal karena rekannya ini terus mengeluh. Padahal mereka itu tengah berada dalam misi persembunyian. Mingyu membenarkan apa yang Bai katakan. Pasalnya kini timur jauh bukanlah milik Ji Chuan lagi. Jika sampai bertemu pasukan resmi klan iblis, maka sudah jelas mereka ini akan benar-benar dihabisi. Sesaat kemudian mereka diberitahu mengenai sebuah pergerakan. Duke menjelaskan ada 20 orang manusia hewan yang entah kenapa menarik satu kereta jerami. Saat ini orang-orang itu tengah mengarah kemari. Luji pun diminta untuk pergi mengatasi hal tersebut. Xiong berpindah kepada kelompok Delun, di mana mereka saat ini seketika saja dikejutkan oleh Luji bersama para bawahannya. Dia memberitahu kalau gunung ini ada tempat yang mereka jaga. Tapi Luji maupun Delun sangatlah terkejut karena bagaimanapun mereka berdua saling kenal satu sama lain. Sebenarnya Luji tidak ingin mengenali Delun, tapi apa daya Delun langsung saja memberikan pelukan kepadanya. Karena bagaimanapun ia benar-benar sangatlah senang. Dengan malu-malu, Luji pun memberitahu kalau dirinya tengah dalam masalah. Delun memahami hal itu, terlebih lagi pasukan Xiu pernah membantu mereka. Jadi jika mereka kesulitan, dia dengan pasukannya dengan senang hati membantu. Luji pun meminta semua yang dibawanya saat ini. Karena Delun sudah memberikan izin, jadi dia langsung saja mengambil gerobak itu. Tapi mereka seketika saja dibuat terkejut, pasalnya di dalam sana ada Ji Chuan. 秀子营曾经，老德伦啊，你这车说了啊？ Di sisi lain, Duke lalu memberitahu kalau Luji telah ditangkap. Yang mana ini tentu saja membuat rekan-rekannya menjadi begitu panik dan segera memberikan bantuan untuk menyelamatkannya. Tapi mereka seketika saja terkejut pasalnya Ji Chuan sudah menunggu kedatangan mereka. Ia benar-benar senang karena sudah cukup lama tidak bertemu dengan rekan-rekannya.
Mereka juga tidaklah menduga kalau Jichuan masihlah hidup. Berhubung mereka telah menunggunya selama ini, jadi setelah kembali ke klan, dia berjanji akan memberikan mereka semua penghargaan. Tapi mereka semua tidaklah dapat lagi kembali ke klan. Berhubung ia tidak tahu mengenai apa yang terjadi, maka penjelasan pun diberikan. Jichuan tidak menduga kalau klan telah menganggap dirinya sebagai gubernur Jenderal Timur jatuh klan iblis, yang mengakibatkan pasukannya pun dianggap berkhianat dan diburu layaknya pemberontak. Mereka pun bertanya mengenai apa yang akan tuan mereka lakukan dan bagaimana dia kembali dalam kondisi seperti ini. Hanya saja cukup sulit baginya untuk menjelaskan semua kejadian itu. Tapi yang pasti dirinya telah menghabisi Lei Hong, pengkhianat klan. Kabar ini tentu saja mengejutkan mereka. Loji pun yakin kalau semua perkataan klan hanyalah sebuah kebohongan agar bisa menjebak Jichuan. Meskipun agak idiot, namun kali ini perkataan Loji memang benar adanya. Melihat keadaan pasukannya seperti ini membuat Jichuan merasa sedikit sedih. Hingga Delun pun mengajak mereka untuk pergi ke desa supaya bisa diberikan jamuan dengan baik. Hanya saja klan Delun tidaklah sebesar yang mereka bayangkan. Tidak yang merepotkan mereka, Jichuan pun tidak meminta perjamuan apapun. Tapi Delun malah akan mengeluarkan semua makanan untuk mereka. Padahal warganya itu tengah kelaparan. Tapi Jichuan Xiu tidak ingin dan meminta pasukannya untuk mengurus makanannya sendiri. Terlebih lagi Delun itu ingin mengeluarkan tai giginya sebagai makanan mereka. Perpisahan pun dilakukan. Xiano berpindah ke desa Bulu Timur jauh. Camp pasukan Xiu berada. Ini merupakan camp ketika Jichuan Xiu dulu menjabat. Ia meminta untuk membersihkan area tanah di belakang karena mereka akan mulai bercocok tanam. Sebelum habisnya musim gugur, Jichuan Xiu memberikan sebuah peta pegunungan Xiuqi, yang mana mereka akan mencari persediaan dulu. Selain itu, ini adalah jalur rahasia yang dapat membawa mereka langsung menuju ke wilayah pusat klan. Dengan jalur ini jugalah persediaan pangan bisa mereka bawa dari klan. Jichuan Xiu memintanya untuk membawa beberapa orang supaya bisa memeriksa jalur tersebut, karena ini sudah cukup lama tidak digunakan. Hanya saja Jichuan Xiu masihlah penasaran apakah mereka masih dapat kembali ke klan. Bahkan Jichuan Xiu terus menurunkan hal itu sampai malam tiba, karena seakan-akan dirinya sudah dibuang oleh keluarganya. Kehadiran Bai pun disadari olehnya dan memintanya untuk keluar, yang tujuan Bai kemari analah untuk memeriksa luka tuannya. Tapi Jichuan Xiu sudah tahu kalau bukan itu tujuan Bai menemuinya. Bai pun membahas mengenai Tuan Dilin dan juga Nona Ning, yang mana Jichuan memiliki hubungan dekat dengan mereka. Seharusnya dengan begini, maka jika kembali ke klan, maka semua tuduhan terhadap mereka seharusnya sudah dihapuskan. Jichuan Xiu membenarkan hal itu karena kakak tertuanya adalah kepala pengawas klan, dan Ah Ning adalah pewaris klan. Klan mungkin bisa memaafkan mereka, tapi apakah mereka masih dapat percaya lagi kepada dirinya? Inilah yang akan menjadi masalah utamanya. Terlebih lagi, Jichuan Xiu sangatlah dibenci. Walaupun begitu, Bai tetap ingin menjelaskan semua itu agar tuannya tidak dicap sebagai pengkhianat. Jichuan Xiu paham dengan perkataannya. Jadi dia akan menunjukkan dengan caranya sendiri kalau ia bukanlah seorang pengkhianat. Ia akan menggunakan kemampuannya untuk membuktikan kesetiaan pasukannya kepada klan. Jika klan telah kehilangan wilayah timur jatuh, maka dirinya akan kembali merebut wilayah itu, supaya pasukan Xiu bisa kembali masuk ke dalam benteng dengan rasa hormat. Jichuan Xiu sangatlah serius dengan perkataannya. Meskipun ini terdengar mustahil, tapi Bai tetap yakin ini pasti akan berhasil. Jichuan Xiu pun mengajaknya untuk kembali. Hanya saja, akibat kondisinya yang masihlah belum pulih menyebabkan kemampuan bela dirinya pun melemah. Semua ini kemungkinan besar adalah ulah dari Kaisar Dewa Iblis. Kita masih berada di camp milik Xiu, di mana Bai Hanchen datang untuk memeriksa kondisi kaptennya, yang ternyata Jichuan Xiu tengah mengobati lukanya. Padahal seharusnya cuma kakinya saja yang terluka, namun yang diperban justru seluruh badannya. Ini semua adalah ulah dari Loji. Baginya ini semua tidaklah banyak, terlebih lagi dia ingin ketuanya segera pulih.
Tapi tentu saja ini terlalu banyak, sampai-sampai membuat Bai kesal. Karena dengan begitu, tuan mereka akan kesulitan untuk bergerak. Alih-alih mengikuti perkataannya, Loji justru semakin banyak menambah perbannya. Hingga pada puncaknya, Bai sudah tidak dapat menahan diri lagi dan langsung saja merobek semua perban tersebut. Yang membuat Loji pun pergi ketakutan. Tujuan Bai kemari adalah untuk melapor mengenai anggota camp yang semuanya sudah diatur. Pasukan mereka hanya tinggal 651 orang saja. Selain Ji Chuan Xiu, tidak ada yang terluka. Hanya saja mereka sudah cukup lama tidak berlatih. Jika berhadapan dengan satu pasukan klan iblis, maka sudah dipastikan mereka itu akan mati dalam pertarungan. Ji Chuan Xiu hanya tertawa karena bagaimanapun mereka tidak akan bertarung. Dan hanya kabur saja jika bertemu satu tim klan iblis. Tapi melihat tatapan Bai membuat Ji Chuan Xiu tidak dapat bercanda. Ia bahkan dipaksa untuk menyelesaikan masalah ini secepatnya. Pada keesokan harinya, Ji Chuan Xiu pergi ke pegunungan Guqi. Padahal kondisinya itu masihlah belum terlalu pulih, namun Ji Chuan Xiu terus memaksakan dirinya. Semua ini dia lakukan demi pasukannya. Tujuan Ji Chuan Xiu adalah sebuah gua tempat dulu gurunya tinggal. Hanya saja semua itu cuma tinggal kenangannya saja, karena bagaimanapun guru Ji Chuan Xiu sudah pergi. Ia bahkan tidak tahu mengenai keberadaannya saat ini. Di dalam sana ternyata terdapat sebuah kotak tersembunyi. Jadi Ji Chuan Xiu langsung saja membukanya. Dia yakin ini semua akan membantu mereka. Ji Chuan Xiu langsung saja membawa peti tersebut. 师傅，幸好东西还在。 Ketika Loji tengah asik buang air kecil, sesuatu pun mengejutkannya dan di sana dia pun melihat ada sebuah buku teknik. Sedangkan Bai yang tengah mandi juga menemukan sebuah teknik yang adalah teknik pengembangan dunia bawah. Ini tidak hanya diberikan kepada mereka saja, namun kepada beberapa prajurit yang berada di sana. Di mana dengan buku ini membuat mereka semakin bersemangat dalam menghadapi medan perang. Tentu saja semua ini adalah ulah dari Ji Chuan Xiu. Pada keesokan paginya, Mingyu yang baru saja kembali langsung dibuat kebingungan dengan apa yang saat ini dilakukan oleh para prajurit yang ada di sana. Semua orang tengah menerapkan apa yang mereka pelajari pada buku teknik yang telah didapatkan. Mingyu yang melihat hal itu seakan-akan seperti bermimpi. Hingga ia pun ditemui oleh Ji Chuan Xiu. Mingyu segera memberitahu mengenai jalur rahasia yang sangatlah aman dilewati. Ji Chuan Xiu paham, jadi dia langsung saja memberikan beberapa buku teknik kepadanya. Terlebih lagi, Mingyu memiliki tubuh yang bagus. Pada awalnya, Mingyu sama sekali tidaklah tertarik. Namun keputusannya seketika saja berubah ketika melihat Duke dan juga Loji yang tengah memperlihatkan teknik milik mereka. Tanpa pikir panjang, Mingyu pun akan mengambil keempat buku ini sekaligus. Waktu teruslah berlalu dan seluruh pasukan Xiu mulai menerapkan apa yang mereka pelajari, di mana hal itu sempat membuat Xiu menjadi kerepotan sendiri. Karena seluruh pasukannya terus-menerus menggunakan kekuatan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Sino berpindah ke tempat di mana pasukan iblis tengah melakukan perjalanan, yang mana mereka membawa begitu banyak persediaan. Terlihat kalau jenderal yang memimpin perjalanan ini memiliki sikap yang sangat kasar. Di saat mereka hampir sampai ke desa Bulu, para prajurit dirinya perintahkan untuk segera mengambil alih desa itu agar misi mereka selesai. Untung saja ada mata-mata dari Dulan yang melihat kejadian tersebut. 怎么来的车？这是哪个村子？哦，咱们的任务就完成了。 Ia segera melaporkan hal ini kepadanya, di mana tim pengumpul pangan dari klan iblis telah datang. Mereka bahkan hampir tiba di gerbang gunung. Kebetulan Ji Chuan Xiu ada di sini, namun karena mereka masih belum tahu kekuatan musuh, dia pun meminta Mingyu untuk meminta semua anggota pasukan Xiu agar kembali ke markas. Selain itu, mereka juga harus membawa makanan kemari, supaya pasukan itu tidak mengganggu desa ini lagi. Mendengar hal itu membuat Dulan merasa terharu. Alasan Ji Chuan Xiu melakukan hal ini karena mereka tidaklah boleh terlibat masalah dulu. Ia lalu menanyakan dari manakah tim pengumpulan pangan ini datang, yang mana sepertinya orang-orang itu baru saja keluar dari desa Leino. Ternyata Loji tengah mempelajari tentang desa tersebut. Mereka pun berharap dia kembali dengan selamat, karena bagaimanapun Ji Chuan Xiu cukup khawatir dengan kondisi bawahannya.
Tidak lama kemudian pasukan pangan telah tiba di desa Bulu, yang mana jenderal ini memberitahu kalau para prajurit klan Dewa Iblis yang membebaskan Timur Jauh tidaklah mudah. Jadi mereka harus tetap memberikan kompensasi atas keberhasilan itu. Alhasil beberapa gerobak pun diperlihatkan, di mana ini jauh lebih banyak dari apa yang mereka kira. Untuk saat ini, Delun akan menyerahkan semua pangan yang mereka miliki untuk memenuhi keranjang pangan yang dibutuhkan oleh pasukan iblis. Hanya saja cuma 6 gerobak yang dapat mereka penuhi, karena bagaimanapun semua pajak pangan desa sudah diberikan. Hanya saja jenderal ini tidaklah menyukai hal itu. Delun menjelaskan kalau desa mereka selalu memberikan 6 kereta saja. Mendengar dia yang mau menginginkan 6 kereta membuat Delun kesal, karena bagaimanapun mereka tidaklah memiliki bahan pangan lagi untuk dimakan. Alhasil penyerangan pun mulai dilakukan oleh pasukan tim pangan, yang mana seketika saja pria tua ini menjadi korban dari kengerian orang-orang itu. Jenderal ini pun terus memaksa untuk menyerahkan semua bahan pangan. Sedangkan di sisi Ji Chuanxiu, dia teruslah memikirkan apakah desa Bulu akan baik-baik saja. Bahkan ini disadari oleh para bawahannya. Hingga sesaat kemudian Loji pun datang untuk memberitahu kalau pasukan pangan sangatlah brutal. Bahkan ketika tiba di desa Leinuo, dia bisa melihat dengan jelas kalau desa itu terbakar habis hingga tidak bisa dirinya kenali. Selain itu di pohon terdapat begitu banyak para warga yang digantung. Mendengar hal itu tentu saja membuat pasukan Xiu kesal. Kembali ke desa Bulu di mana pasukan pangan akan menghabisi beberapa orang supaya dapat mengurangi mulut yang diberi makan. Dikun saatlah marah dengan apa yang dia lakukan. Untung saja Delun bisa menenangkan saudaranya. Ia mencoba bernegosiasi dengan pemimpin tim pangan. Tapi perkataannya sama sekali tidaklah didengarkan, yang mana para pasukan akan membawa beberapa orang untuk kembali diberikan hukuman mati. Delun kembali memohon kepada jenderal ini supaya diberikan waktu dalam beberapa hari. Mereka berjanji akan mencari cara untuk memenuhi permintaannya. Tapi jenderal ini tidaklah sudi dan langsung saja menghabisi para warga Delun. Yang mana ini tentu saja membuat semua orang menjadi begitu marah. Karena klan Dewa Iblis justru melakukan pembunuhan kepada mereka dan tidak ada niatan untuk melindungi. Karena sudah seperti ini, para warga Delun langsung saja melakukan penyerangan. Namun sayang sekali semua itu sia-sia saja, karena tim pangan jauh lebih unggul dan membuat para warga dihabisi begitu saja. Delun mencoba melakukan penyerangan, namun semua itu tidaklah berjalan dengan lancar, yang mengakibatkan kondisinya pun benar-benar tidaklah baik. Pasalnya, jenderal ini akan melakukan hukuman kepadanya. Baginya, mereka dapat bertindak dengan cepat dibandingkan desa Leino. Namun hasilnya akan tetap sama, yakni kematian pada desa ini. Ketika jenderal itu hendak menghabisinya, sebuah serangan langsung saja menghabisinya dalam 1 kali serangan saja. Ini tentu mengejutkan tim pangan. Semua itu adalah ulah dari pasukan Xiu. Yisuan pun memberikan perintah kepada pasukannya untuk melakukan pembantaian pada tim pangan pasukan iblis. Dalam pertarungan itu terlihat dengan jelas betapa mendominasinya pasukan Xiu, karena bagaimanapun mereka telah berlatih teknik baru. Hanya saja Ji Chuanxiu merasa sedih karena datang terlambat. Pasalnya sudah ada begitu banyak warga desa Bulu yang menjadi korban dalam pertarungan tadi. Yisuan pun memeriksa kondisi Delun, yang mana ia baik-baik saja. Namun dia merasa begitu kecewa kepada dirinya sendiri, karena tidak dapat berbuat apa-apa ketika para warganya dihabisi. Setelah semua itu, Mingyu pun memberikan laporan kalau dalam radius 150 km selain desa Bulu, desa-desa lainnya telah dibantai. Seperti apa yang terjadi kepada desa Leino. Berita ini tentu saja membuat mereka menjadi murka. Terlebih lagi, pajak pangan yang ditetapkan klan iblis sangatlah tinggi. Semua ini terjadi karena Gubernur Timur Jauh yakni Ludi melakukan tindakan korupsi. Karena pemimpinnya seperti ini, maka membuat para bawahannya juga melakukan hal yang sama. Mereka bahkan menjadi pembantai desa untuk merebut bahan pangan. Tindakan klan iblis sudah benar-benar keterlaluan, karena membuat para warga menjadi begitu kacau.
Ji Xuanxiu sudah tahu sejak awal klan iblis tidak bermaksud mengelola Timur Jauh sebagai yurisdiksi. Mereka hanya ingin menghabisi semua orang Timur Jauh. Ji Xuanxiu pun memberitahu semua pasukannya kalau mereka akan terlibat dalam sebuah pertarungan besar. Karena bagaimanapun mereka berasal dari tempat yang sama dan merupakan warga Timur Jauh. Ini merupakan kesempatan yang bagus bagi mereka untuk menunjukkan kehadiran mereka. Bahkan dulu Zhu Xianxian berhasil bangkit dari kekaisaran Guanming yang jatuh. Para prajurit setuju dan apa yang ia katakan. Ji Xuanxiu berjanji akan bekerjasama dengan para warga untuk merebut kembali Timur Jauh dari klan iblis. Dan begitu mereka juga bisa menunjukkan kalau mereka bukanlah pengkhianat, melainkan orang yang berjasa bagi klan. Semua prajurit menjadi semakin bersemangat untuk dapat mengambil kembali Timur Jauh. Hanya saja bagi Zhu Xianxiu maupun Mingyu sadar betul kalau dengan kekuatan mereka saat ini, mengambil kembali Timur Jauh tidaklah semudah itu. Maka karena itulah Zhu Xianxiu akan membuat seluruh Timur Jauh berpihak kepada dirinya. Karena dia sudah berbincang dengan Delun untuk membahas hal tersebut, yang mana mereka ini hanya perlu membujuk satu orang saja. Selama ada dukungannya, maka seluruh Timur Jauh akan mengikuti mereka. Ia tidak bukan adalah tetua kuil suci Timur Jauh bernama Budan. 他们会吗？ 明月，你是不是觉得有了他的支持，不丹？ Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.